Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Teman-teman, ini ada tanaman hias yang sangat cantik di depan saya. Ya, bisa putih begini, belum terlalu terbuka daunnya. Bisa juga seperti ini, putih bersih, sedikit ada variasi hijaunya. Ya, bisa juga hijau seperti ini. Mungkin teman-teman tahu ya, ini namanya tanaman hias Philodendron Birkin, atau biasa juga disingkat menjadi Philobirkin ya teman-teman. Sangat cantik. Biasanya kan warna hijau daunnya. Ini ada anakannya sudah ini. Tetapi yang ini sangat putih, jadi menarik teman-teman. Nah, tidak sebanding lagi potnya kekecilan, sementara tanamannya sudah besar seperti ini, sudah sangat cantik, bahkan ada anakannya. Jadi kita akan memindahkannya teman-teman. Kenapa harus dipindahkan? Ya tentunya sudah tidak sesuai ya. Ini kita akan ganti pot yang lebih besar. Pot yang ini yang saya akan pakai teman-teman. Itu perbandingannya mungkin 3 kali lipat perbandingannya. Ini yang saya akan pakai supaya akarnya berkembang. Ya teman-teman, ya kan, cantik banget. Ya, kita lanjutkan mengisi media tanam yang pot yang akan kita pakai. Jadi saya isi media tanam ya teman-teman. Tidak terlalu penuh dulu. Ya, saya isi. Ini media tanam baru ya teman-teman. Saya pakai ini media baru, media aglonema, supaya agak poros, tidak terlalu padat. Nah, sekarang saatnya kita mencabut ini. Saya geser sedikit, kemudian ini saya angkat. Ternyata keras teman-teman. Karena keras jadi saya tepuk-tepuk dulu supaya longgar. Wah, ternyata tidak bagus teman-teman, media bagian bawah, tanah liat. Waduh, sayangnya tanah liat bagian bawah. Jadi saya nggak ambil ya teman-teman. Ini memang media asli waktu dibeli. Teman-teman bisa lihat. Ini tanah biasa. Ya kan, agak kekuning-kuningan lagi. Bagian atasnya pernah saya tambah sedikit sekam, makanya ya, bagus pertumbuhannya. Ini saya tidak pakai lagi, ternyata tanah liat. Untung Philobirkin ini tidak rewel sampai sudah terpisah anakannya teman-teman. Ini terpisah. Jadi karena terpisah, saya akan menanam ini tersendiri ya teman-teman, jadi satu pot nanti. Yang karena anakannya itu kecil, jadi kita tanam di pot yang kecil saja. Kecuali ini sudah besar. Jadi akar-akarnya yang bagian atas saya akan potong. Bagian atas yang kelihatan coklat mengering, kita potong. Karena bagian bawahnya banyak akarnya. Jadi kita bersihkan teman-teman, akar-akar panjang kita bersihkan jadi kelihatan cantik. Kita potong semua akar bagian atas.
Kemudian daun kering ini kering banget, saya taruh di pot aja biar menjadi pupuk. Bekas bungkus batang daun tipis banget, jadi saya taruh di pot aja, kecuali akarnya saya buang. Jadi dibersihkan semua ya teman-teman, akar-akar yang di atas tanah atau yang di atas medianya. Jadi kelihatan bagus, tidak ada lagi akar-akar di atas. Ini akar mencari makanan kemana-mana karena ternyata bagian bawahnya tadi tanah liat. Teman-teman, sampai batang akarnya yang lama nih, itu tidak ada lagi tunas karena tadi tanah liat di bagian bawah ini. Jadi kita buang yang ini. Ini saja kita tanam karena masih ada daun kecilnya dari bawah, jadi saya buang daun paling bawah untuk mengurangi penguapan. Ini yang kecil, yang daun-daun itu paling bawah saya buang semua. Ini temannya ada 3 daun saya buang. Ternyata ada juga terjatuh di pot, jadi ada 5 daun yang dibuang. Jadi daunnya segini aja. Itu cantik. Kemudian kita tanam. Saya tambah lagi medianya tadi karena yang media lama jelek, tanah liat. Kemudian kita timbunin akarnya sampai semuanya tertutup media tanam. Kita isi sampai penuh, tapi tidak terlalu ke atas juga teman-teman ya. Yang penting tertutup semua akarnya. Tuh sudah aman kalau sudah tertutup akarnya. Willow Birkin ini tidak terlalu cerewet ya teman-teman. Buktinya tanah liat juga masih bisa tumbuh dengan daun yang sangat bagus. Ini karena medianya basah, jadi saya akan siram sedikit aja ya teman-teman. Ini kalau misalnya tidak tumbuh lurus ke atas, ini menghadap ke cahaya sebelumnya, jadi kita putar aja begini, itu akan tumbuh lurus. Diputar begini supaya tetap tegak. Ini cuma lama saya tidak putar, makanya agak miring tumbuhnya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan ke yang kecil tadi, menanam yang lebih kecil. Ini sudah aman karena medianya basah, jadi saya mau siram sedikit aja, sedikit ya, sedikit sekali. Yang penting ya ada membasahi akarnya karena medianya masih basah habis kehujanan medianya. Ya teman-teman, ini sudah aman ya. Saya akan melanjutkan ke yang kecil tadi. Tetap ikuti saya ya. Teman-teman, kita lanjutkan untuk menanam yang lebih kecil. Saya isi potnya dengan menggunakan pot kecil ini ya. Ini bekas aglonema, tapi media tanam baru saya pakai.
Ya segini teman-teman ya, nggak terlalu penuh. Nanti kita tambah lagi medianya kalau sudah ditanam. Ini ada daun paling bawah kuning, masih kecil sekali daunnya. Dibuang sebagian ya teman-teman. Ingat kalau menanam terlalu banyak daunnya, dibuang sebagian untuk mengurangi penguapan. Jadi segini saja ya teman-teman. Ini yang saya tanam masih hijau, tapi sudah ada sedikit ini mulai kelihatan garis-garisnya. Itu nanti berwarna seperti yang indukannya tadi. Jadi saya tanam di sini. Kemudian dipenuhi media tanam. Karena potnya kecil jadi agak penuh. Tanamannya juga kecil jadi menyesuaikan teman-teman ya. Tambah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tumbuh subur, sehat. Teman-teman, saat dibeli dulu yang indukannya tadi memang hanya begini kecilnya, bahkan belum kelihatan garis-garisnya. Waktu itu istri saya yang beli, saya ingat persis sangat kecil. Daunnya juga lebih besar yang ini dulu ya. Ya kayak begini aja kecil-kecilnya, tapi sedikit daunnya teman-teman. Lama baru kelihatan garis-garisnya. Jadi begini tanaman hias pilau birkin ya teman-teman. Kalau masih kecil muda warna hijau, nanti semakin besar semakin muncul garis-garisnya. Jadi garis-garis putih seperti tadi. Nah itu akan semakin cantik kelihatannya. Ini juga sangat cantik kalau begini ya, apalagi kalau bergaris-garis nanti ya teman-teman. Jadi sangat tadi ya, saya siram sedikit sekali karena bahasa medianya sedikit aja. Yang penting ya ada airnya sedikit. Nah segitu aja sudah cukup. Oke teman-teman ya, semoga video saya kali ini sangat menginspirasi, menghibur, dan juga bisa menjadi rekomendasi bagi teman-teman jika ingin memindahkan tanaman hias pilau birkinnya, terutama kalau masih baru dibeli ya. Bisa jadi seperti ini, masih hijau, lama-lama nanti berwarna putih dan bergaris-garis menjadikannya sangat cantik. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu mendukung Bugis Aco dengan cara like, komen, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya ya teman-teman. Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.